Baik, masih di bab 3 kaidah hukum. Kali ini subbab tentang dasar psikologis dari hukum. Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama. Kalau manusia hidup terisolir dari manusia yang lain, maka tidak akan terjadi sentuhan atau kontak, baik yang menyenangkan maupun yang merupakan konflik. Dalam keadaan semacam itu, hukum tidak diperlukan karena tidak ada kontak, tidak ada sentuhan konflik-konflik yang ada. Seorang penghuni satu-satunya di sebuah pulau terpencil tidak terikat pada peraturan hukum. Dia hanya terikat pada kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Baru apabila di atas pulau tersebut terjadi kontak antara dua orang manusia yang saling membutuhkan atau yang bertentangan, maka terjadilah hukum. Tapi keadaan semacam itu dalam kenyataannya dewasa ini dapatlah dikatakan tidak ada ya. Mana sih orang yang hidup di pulau sendirian, itu jarang. Kenyataannya ialah bahwa manusia selalu hidup berdampingan dengan manusia lain dalam kehidupan bersama. Di dalam masyarakat, walau bagaimanapun primitifnya, manusia selalu menjadi subjek hukum, menjadi penyandang hak dan kewajiban. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan ini tidak lain merupakan cerminan dari kepentingannya sendiri. Dalam penghormatan manusia ini terdapat persyaratan-persyaratan umum atau persyaratan yang umum itu untuk berlakunya peraturan-peraturan hidup yang disediakan bagi manusia. Jadi nih, hukum terdapat dalam masyarakat. Dalam setiap masyarakat ada sistem hukum. Ada masyarakat, ada hukum. Itu disebut dalam namanya ada kata-kata hukum, pepatah begitulah ya. Ada satu asas kadang orang bilang gitu. Ubi societas ibi ius. Ada masyarakat, ada hukum. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di bab 1 ya, kalau kita tengok kembali, ditemukan bahwa manusia itu adalah zon politikon. Ya, manusia dan masyarakat merupakan pengertian komplementer. Manusia sebagai individu, manusia sebagai bagian dari masyarakat. Selaku makhluk sosial, ia tidak dapat hidup seorang diri lepas dari masyarakat. Ia harus hidup berkelompok, karena hidup berkelompok itu lebih menjamin terlindunginya kepentingan-kepentingannya. Manusia membutuhkan masyarakat, oleh karena itu ia akan mempertahankan hidup langsungnya, ya, kelangsungan di masyarakat itu tempat ia hidup. Karena ia butuh masyarakat, ia pertahanin kelompok itu, masyarakat itu. Sebaliknya, manusia perlu memenuhi kebutuhan atau kepentingan individualnya. Ia harus pula mempertahankan diri, memperjuangkan hidupnya. Oleh karena itu, ia juga harus memperhatikan kepentingan dirinya. Apa yang dikemukakan di atas tidak lain merupakan cerminan sifat manusia yang menginginkan kebutuhan dan kepentingannya dipenuhi. Dalam diri manusia terdapat 3 hasrat atau nafsu, yaitu hasrat yang individualistis, ya, egoistis atau otomistis bahasa lainnya, ya. Jadi hasrat yang pertama yang individualistis, yang kedua hasrat yang kolektivistis, ya. Bahasa lainnya transpersonal atau organis, dan hasrat yang ketiga yaitu hasrat yang bersifatnya mengatur atau menjaga keseimbangan. Ya, kedua hasrat yang pertama itu kan menjadi pembawaan manusia. Ya. Bawaannya kan dia individual. Ya, dia juga ada hasrat berkelompok tadi ya, transpersonal antar person. Ya. Yang pertama ini hasrat individual itu kepentingannya pribadi. Kalau di transpersonal yang sifatnya kolektivistis tadi itu juga memperhatikan kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Nah, kedua hasrat di atas itu saling bertentangan dan bertolak belakang kadang ya, karena ini kepentingan pribadi, ini kepentingan masyarakat. Hidup ini akan selalu merupakan pertentangan terus-menerus, kata Prof. Dikno, yang tajam antara dua hasrat tersebut apabila tidak ada hasrat yang ketiga,
yaitu hasrat yang mengatur atau mengkompromikannya. Masing-masing individu kalau hasratnya ingin dipenuhi, individualistisnya, wah hancur itu masyarakat. Semua dalam pertandingan yang mau menang, semua mau menang. Ya nggak mungkin ada pertandingan, kenapa? Pasti ada yang menang, ada yang kalah kan gitu. Nah, harus ada komprominya. Nah, itulah yang sifatnya hasrat yang ketiga, hasrat yang mengatur. Hasrat bersifat mengatur ini memberi arah kepada kedua hasrat itu. Fungsi mengatur ini bersifat stabil, ajak, dan mendamaikan. Ya, jadi dia mendamaikan, mengkompromikan dua hasrat manusia. Yang pertama hasrat individualistis, yang kedua hasrat kolektivistis. Terlalu kuat yang pertama, jadi egois. Terlalu kuat yang kedua, nanti hasrat individunya terabaikan. Nah, gitu. Manusia adalah makhluk sosial. Hidup tanpa masyarakat tidak mungkin. Karena hasrat kolektivistis dalam kesadaran kita tidak mungkin ditiadakan. Manusia ingin berkelompok. Sebaliknya, suatu masyarakat selalu terdiri dari individu. Suatu masyarakat yang anggotanya meniadakan aku, keindividuannya, ya, bukanlah masyarakat, ya, tidak merupakan kenyataan. Tidak pernah ada suatu masyarakat tanpa kekuatan yang bersifat individualistik. Sebaliknya, tidak ada individu yang tidak mempunyai hasrat kemasyarakatan, itu ya, saling terbalik, sehingga nanti muncul hasrat yang ketiga, mengatur. Ya, hasrat mengatur inilah dikatakan Prof. Tigno merupakan dasar psikologis dari hukum. Baik, demikian sebab dasar psikologis dari hukum. Terima kasih.